ya sudah naik, dinaikkan oleh Bapak Presiden. Mohon betul-betul dicegah. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, Bapak Sekretaris MA, Sekjen KY, beserta seluruh staf-staf yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau kita lihat dari Mahkamah Agung dulu ya, Pak Sekretaris Mahkamah Agung, ini pengajuannya kan 2026 ini kan 14,7 triliun ya. Tapi kan ada tambahan 9 triliun atau 8,9 triliun jadi 22. Tambah jadi 22,9 triliun. Realisasinya 53%, saya kira cukup bagus ini. Bulan pertengahan ini. Pertengahan Pak. Dari 900 satker, ini memang di samping jaringan itu Pak, mohon Mahkamah Agung ini ketika dana itu sudah turun, memang perencanaannya jangan lebih banyak mandeknya di Mahkamah Agung Pak. Dari pengadilan-pengadilan kalau kita turun ke daerah-daerah itu sangat minim. Kalau saya nggak tahu nanti mohon penjelasan ini berapa persen sih yang di Mahkamah Agung dan yang di satker-satker yang ada di wilayah Pak. Wilayah ini lebih susah saya lihat Pak. Lebih susah perumahan, kendaraan. Ya. Saya kira bagus ini untuk ada flat perumahan yang akan dibangun Pak. Tapi kan terkendala dengan pengadaan tanah, juga kendaraan dinas. Nah sebetulnya apakah boleh Mahkamah Agung ini atau Pengadilan Tinggi itu koordinasi dengan Pemda Pak? Masalah tanah. Tapi jangan tanah bermasalah nanti, ya. Betul-betul clear Pak itu, punya sertifikat. Jangan minta sama Pemda, nanti Pemdanya kasih tanah bermasalah. Seperti di Sumatera Selatan itu untuk kejaksaan. Untuk flatnya itu kalau nggak salah di PUPR Pak ada flat itu. Ada anggaran untuk pembangunan flat. Nggak tahu sekarang ya. Tapi dulu itu setahu saya untuk flat itu ada koordinasi dengan PUPR dan tanahnya koordinasi dengan Pemda. Sehingga mungkin bisa kita efisiensi itu Pak ya. Nah kalau kendaraan dinas ini juga memang apa boleh juga disewa, outsourcing Pak. Jadi bukan lagi biaya perawatan, nggak ada lagi kalau kita sewa. Apakah itu hitung-hitungannya lebih murah atau bagaimana itu Pak? Masalah operasional kantor ini berdampak ya Pak ya. Masalah mutasi listrik. Ya kalau begitu jangan terlalu banyak mutasi kali hakim-hakimnya itu Pak. Sehingga biaya-biaya mutasi itu tidak terlalu membengkak. Ya kalau listrik kan nggak mungkin kita ini Pak ya. Masalah internet juga. Tapi mutasi ini cukup besar. Kalau dari Papua ke Aceh kan cukup tinggi itu Pak. Saya kira kami Pak dari fraksi PD Perjuangan mendukung sepenuhnya penambahan untuk 2026 dan juga nanti untuk 2027 kami mendukung sepenuhnya untuk Mahkamah Agung
sehingga pelaksanaan tugas Mahkamah Agung dengan beserta seluruh satker-satker yang ada di daerah mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, Pak. Itu, Pak. Kami dukung sepenuhnya, Pak, ya. Oke. Atau minta tambah lagi? Enggak ya, segitu saja Pak tambahannya. Yang kedua KY, Pak. Nah, masalah seleksi calon hakim MA. Pak, jangan lagi terulang orang yang sudah bermasalah masih dikirim lagi ke sini. Ya, kalau sudah ada anggarannya jangan terus orang kita sudah tolak di sini, Kak, Pak. Bapak kirim lagi gitu. Ya, maksud saya lebih selektif lah, Pak. Betul-betul Bapak membawa ke Komisi 3, jangan Allah lempar aja lah ke Komisi 3, nanti toh Komisi 3 juga menolak. Ya nggak boleh begitu, Pak. Bapak sudah tahu nggak punya kompetensi, punya tidak sesuai dengan standar, kita sudah tolak berapa tahun lalu, Bapak kirim lagi gitu. Ya Pak ya. Nah, termasuk rekam jejak. Saya kira ini perlu anggaran, tapi kan koordinasi dengan PPATK, BIN, intelijen, kejaksaan, intelijen Polri untuk rekam jejak ini Pak ya. Realisasinya belanja pegawai Bapak hanya 11 bulan saya lihat itu ya. Nah, iya Bapak prioritaskan belanja pegawai, jangan tuh 1 bulan nggak terima gaji Pak. Nanti Bapak mengharapkan nanti mungkin ada anggaran tambahan 2027, ya jangan Pak. Itu belanja pegawai itu harus dan mungkin itu prioritas Pak. Nanti yang lainnya menjadi prioritas keduanya Pak. Loh, orang kerja nggak dapat gaji itu Pak, kan begitu. Saya kira anggaran kayak ini pagunya kan 2026 146 T dan 2027 148 T Pak ya, usulan Bapak. Miliar. Miliar ya? Bukan triliun ya. Miliar. Amin Pak. Ya, kami dari fraksi PD Perjuangan sangat mendukung Pak untuk ada penambahan dari 146 M menjadi 148 M. Mudah-mudahan kayak ini betul-betul bisa melaksanakan tugas. Terutama Pak, Bapak, kita mengharapkan kalau bisa jangan tindakan kayak itu setelah terjadi penyimpangan di hakim-hakim. Ada sistem yang Bapak buat, pencegahan dini, ada indikator hakim itu mulai ada indikator awal sehingga pencegahan itu bisa terjadi, dilakukan. Tidak sampai hakim-hakimnya, panitranya kena tindakan represi, Pak. Saya pikir kita sependapat semua, lebih bagus pencegahan daripada penindakan, Pak. Hakim kita nanti jadi dipecat, padahal negara sudah mengeluarkan untuk mendidik hakim-hakim kita dan kita harapkan ke depan. Mahkamah Agung juga ikut tanggung jawab, Pak. Jangan sampai lagi terjadi kita dengar hakim, ketua pengadilan, beserta panitra-panitranya itu bermasalah. Kalau nggak salah kan
gaji hakim kan sudah naik, Pak. Ya, sudah naik, dinaikkan oleh Bapak Presiden. Mohon betul-betul dicegah kerjasama antara KY dengan Mahkamah Agung, Pak. Ini kan kalau KY ditanya, bagaimana nih Pak KY ini mengawasi? Iya Pak, saya sudah rekomendasikan, tapi Mahkamah Agung nggak mau dengar. Kan begitu Pak. Mahkamah Agung ditanya, kenapa Bapak tidak mengindahkan rekomendasi KY? Itu kan belum ada fakta-fakta yang nyata lah. Ini kan jadinya saling lempar Pak. Sinergi Pak. Saya pikir lembaga ini dibentuk kayak ini bersinergi dengan Mahkamah Agung. Saya minta Mahkamah Agung juga lebih terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan dari KY. Tidak ada ego sektoral sehingga ya kita lebih enak lah mendengar keluhan-keluhan. Ke Komisi 3 juga banyak Pak keluhan-keluhan tentang tidak adilnya hakim-hakim yang ada di daerah. Banyak laporannya di sini. Berarti masih jebol KY dengan Mahkamah Agung Pak pengawasannya. Saya kira itu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke Golkar yang mewakili Pak Beni. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, pimpinan serta segenap